warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur ya kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang pagi hari ini sudah memberikan nikmat ya, yaitu nikmat sehat bagi kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di kegiatan kuliah pakar ini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih sekali dengan Pak Ketua Yayasan, juga Prof. Eka, dan teman-teman yang lain yang mensupport atau membantu dalam kegiatan ini, sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, seperti yang disampaikan oleh Prof. Eka tadi, bahwa dengan pesatnya ya, kemajuan atau perubahan teknologi di era digitalisasi ini, yang terkena juga era industri 5.0 ini ya, ini tentunya menjadi tantangan di semua lini ya, tantangan di sebagai organisasi, termasuk juga di organisasi kesehatan ya, baik itu di institusi kampus maupun di rumah sakit. Nah, ini menjadi tantangan kita semua ya. Nah, untuk itu ya, untuk menghadapi era yang demikian juga disesuaikan dengan sumber daya yang ada, baik SDM-nya maupun sumber daya yang lain ya, termasuk sarana prasarananya dan lain-lain sebagainya. Dan sebanyak juga teknologinya tentunya ya. Baiklah, Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara sekalian, untuk transfer knowledge pagi hari ini ya, melalui kuliah pakar yang akan dibawakan oleh Dr. Taufik selaku Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak JMB ya, Jimmy Medica Borneo. Tentunya nanti ini menambah wawasan kita semua terkait dengan bidang-bidang kesehatan, terutama terkait dengan strategi-strategi bagaimana ke depannya mutu pelayanan kesehatan akan menjadi optimal. Nah, saya mungkin nggak panjang lebar juga sambutan saya. Nanti Bapak, Ibu, dan saudara sekalian bisa menyimak apa yang disampaikan oleh Dr. Taufik ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu acara akan kami serahkan kepada moderator. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih MC yang pada hari ini sudah membuka maupun membersamai di awal acara. Terima kasih kepada Rektor Universitas Husada Samarinda, Ketua Program Studi, serta pemateri Dr. Taufikur Rahman. Pada pagi hari ini, adik-adik semua, teman-teman semua, rekan-rekan semua, teman sejawat, saya awali dulu dengan pantun biar pagi kita semangat ya. Mentari terbit belumlah tinggi. Cakep. Cakep. Jalan sendiri menunggu pacar. Cakep. Cakep. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga acara ini berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Bapak Ibu sekalian, tema kita pada hari ini adalah strategi administrasi kesehatan dalam menyikapi ataupun melihat bagaimana peran administrasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang perlu kita ketahui bersama, Bapak Ibu sekalian, sebagai pengantar bahwa tantangan kesehatan pada saat ini sangatlah banyak
Apalagi transformasi kesehatan yang sudah digaungkan oleh Kementerian Kesehatan ini menjadi tantangan tersendiri bagi keilmuan kita di administrasi kesehatan yang akan nantinya dijelaskan oleh pakar yang dimana beliau adalah Direktur Rumah Sakit Jimmy Medica Borneo, Dr. Taufikur Rahman. Maka sebelum itu persilahkanlah saya untuk membacakan CV beliau. Izin Pak Dr. Taufikur Rahman, saya membacakan CV untuk kurikulum vitae Bapak. Beliau S1 Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, kemudian melanjutkan profesi dokter di Universitas Hasanuddin juga. Kemudian S2 Magister Administrasi Rumah Sakit di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Nah, kalau dilihat dari track record beliau ini alumni Universitas Hasanuddin, sama seperti saya moderatornya. Untuk karir pekerjaan beliau sekarang menjabat di rumah sakit sebagai direktur di Rumah Sakit Ibu dan Anak Jimmy Medica Borneo. Kemudian saat ini juga menjadi direktur di Borneo Consulting Group dari tahun 2017 sampai sekarang, dan beliau juga aktif di Ikatan Dokter Indonesia di wilayah Kalimantan Timur, khususnya di bidang pembiayaan dan penataan fasilitas kesehatan. Nah, ini tentu berkaitan dengan materi yang akan disampaikan juga, karena dilihat dari pengalaman serta karir beliau itu sangat dekat dengan materi kita pada pagi hari ini. Baik, tidak berlama-lama, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada Dr. Taufikur Rahman untuk menyampaikan materinya. Baik, ya. Kedengaran jelas suara saya, Pak Moderator? Siap, kedengaran. Ternyata kita satu alma mater ya, alhamdulillah. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya diajak untuk membawakan kuliah pakar pada pagi hari ini. Meskipun saya juga sebenarnya ini masih dalam proses belajar, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ya. Jadi nanti mohon kalau misalnya ada hal-hal yang mau ditambahkan, silahkan saja kita langsung diskusi ya. Baik, yang saya hormati Ketua Yayasan Bapak Mujito yang kebetulan pada pagi hari ini belum berkesempatan untuk hadir karena ada kesibukan yang lain. Pak Rektor, Prof. Eka, terima kasih banyak Pak sudah diberi kesempatan untuk membawakan kuliah pakar pada pagi hari ini. Kemudian ada Wakil Rektor juga ya, Mbak Rafli ya. Kemudian ada, nah ini mentor saya Pak Wanto. Nah, ini kebetulan juga Pak Wanto di Rumah Sakit JMB ini adalah sebagai tim kami di SPI. Beliau juga yang banyak memberikan masukan ke rumah sakit kita di JMB ya. Bapak Ibu dosen yang berbahagia dan teman-teman, adik-adik mahasiswa, dan ada juga beberapa tadi saya minta izin ke Ibu Dwi untuk dimasukkan. Ada juga dari teman-teman RSI JMB yang mau ikut masuk ke dalam kuliah pakar ini. Boleh ya Pak Moderator ya? Boleh Pak, kami sangat senang Pak. Ya, ya. Selamat pagi teman-teman. Jadi pagi ini saya akan membawakan materi tentang bagaimana strategi administrasi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kualitas di rumah sakit terutama ya. Secara umum di fasilitas kesehatan. Izin saya Pak Rafli share screen. Boleh? Boleh Pak, bisa langsung itu Pak, kami sudah setting. Oke Pak. Ya, kelihatan ya, sudah ya? Kelihatan Pak. Ya, jadi sebelum kita masuk ke sana, jadi yang ingin saya sharing di sini ini mungkin seperti sharing saja sebenarnya ya.
dari Rumah Sakit JMB. Rumah Sakit JMB ini sebenarnya baru berusia 1 tahun lebih berapa hari. Per 9 September kemarin kami alhamdulillah tepat berusia 1 tahun. Nah, berbicara tentang administrasi, sebenarnya administrasi ini kan apa ya, secara umum dari dulu itu bahkan sampai sekarang sebenarnya itu ada beberapa orang baik di kalangan umum maupun di perumasakitan terutama ya, yang masih mengatakan bahwa administrasi itu adalah proses melayani ya. Nah, karena memang kalau kita di rumah sakit, Pak Rafli, ini memang ada dua kubu ya, ada dua kubu yang sebenarnya tidak saling terpisahkan antara pelayanan dengan administrasi atau manajemen. Nah, ini yang apa namanya, menjadi semacam dua sisi mata uang tidak terpisahkan. Yang satunya adalah pelayanan kesehatan untuk efektivitas pelayanan, yang satunya adalah administrasi atau manajemen yang ujung-ujungnya nanti memberikan efisiensi terhadap pengelolaan rumah sakit. Jadi ada dua kubu yang tidak berbatasan di sini ya. Nah, dulu administrasi itu hanya dianggap sebagai pelayanan dari bisnis value, bisnis core business ya. Jadi hanya sampingan, tapi makin ke sini perkembangannya administrasi ini semakin kompleks ya. Berkembang menjadi ketatausahaan, pengelolaan SDM, pengelolaan aset, pengelolaan keuangan ya. Dan akhir-akhir ini administrasi itu kurang lebih sama dengan manajemen. Ya, di dalamnya ada proses perencanaan, kemudian ada pengorganisasian ya, kemudian ada pelaksanaan, evaluasi, dan seterusnya. Makanya di dalam administrasi dan manajemen itu ada beberapa kubu sampai sekarang. Ya, mungkin apa namanya, Pak Wanto juga sering ini ya, kita diskusi ya, antara administrasi dan manajemen ini sebenarnya sih apa sih perbedaannya? Jadi memang sampai sekarang ini belum ada apa ya, belum ada semacam yang pasti perbedaan antara administrasi dan manajemen. Bahkan di pakar-pakar mengatakan itu terbagi menjadi 3 kubu. Ada yang mengatakan bahwa manajemen itu adalah bagian dari administrasi yang luas, ya. Ada yang mengatakan bahwa administrasi adalah bagian kecil ketatausahaan dari manajemen yang luas, ya. Ada juga yang menyamakan antara administrasi dan manajemen. Kalau saya sendiri sebenarnya ya tidak mempermasalahkan itu ya. Ya, yang pasti sebenarnya untuk administrasi dan manajemen ini sama-sama mengelola manusia, ya, mengelola aset untuk mencapai sebuah goals. Jadi antara nanti berikutnya yang saya sampaikan ketika saya menyebut administrasi itu sama dengan manajemen. Nah ini ya, ini teori yang paling lama dan masih relevan sampai sekarang kita pakai ya. Mau itu di S1 maupun di S2 juga masih ini saja yang kita pakai ya. Fungsi manajemen. Ada 5 fungsi manajemen. Planning, organizing, actuating, controlling, and evaluation. Nah ini secara umum ya. Kalau di rumah sakit kita itu mesti ada planning. Planning kita dalam bentuk renstra, rencana strategis. Kalau usaha-usaha yang lain itu rencana bisnis ya. Nah, ini planning ya. Kemudian perencanaan itu harus dilakukan dan dikelola oleh manusia. Nah, inilah yang namanya organizing ya. Jadi ada perencanaan, kemudian ada organizing ya. Di planning itu ada indikator-indikator yang harus kita capai, visi, misi, dan segala macam itu harus dilaksanakan oleh manusianya. Nah, proses organizing ini adalah tata kelola manusianya, ya. Kemudian ada proses pelaksanaan, sudah ada rencananya, ya, sudah ada manusianya, sudah jelas siapa yang melakukan apa, baru kita lakukan pelaksanaan, actuating, ya. Nah, kemudian setelah pelaksanaan harus ada controlling.
ya. Karena kadang-kadang seperti ini, kita sudah merencanakan, sudah jelas ada orang yang melaksanakan job deskripsinya, tapi kadang-kadang melenceng dari perencanaan. Itulah kenapa penting proses controlling. Proses controlling ini agar supaya semua yang kita laksanakan ini masih di dalam jalur yang sudah kita rencanakan, ya. Nah, ketika kita dapatkan misalnya dalam proses kontrol ini ada sesuatu yang tidak sesuai dengan perencanaan, nah inilah yang kita lakukan evaluation, ya. Evaluation inilah yang kita jadikan bahan kembali untuk melakukan perencanaan, ya. Jadi ketika kita berbicara tentang administrasi dan manajemen tidak jauh-jauh dari sini, ya. Dimanapun pasti ini teori paling mendasar yang sering kita pakai, ya. Perencanaan, ya, pengorganisasian, kemudian pelaksanaan, ya, proses kontrol dan evaluasi, ya. Seperti itu siklusnya. Nah, ada beberapa unsur dalam manajemen, ya, dikatakan kita bisa melakukan proses manajemen kalau ada perencanaan, ya. Kemudian ada 2 orang atau lebih, ya. Kemudian ada resources. Kalau di rumah sakit ada gedungnya, ada obatnya, ada alatnya, ya. Ada SDM-nya termasuk teknologi informasi. Nah, ini tadi saya juga baru mendengar dari Pak Rektor, ya, bahwa salah satu goals-nya juga dari Prodi Adminkes ini sedang kencang berlari untuk mengikuti teknologi informasi, Pak Wanto, ya. Memang di zaman sekarang ini industri 5.0 kita tidak bisa terlepas dari teknologi, sama seperti yang kita lakukan di JMB juga meskipun baru 1 tahun, tapi kita sudah mulai untuk mengembangkan sistem manajemen yang ada di dalam rumah sakit. Nah, inilah ada perencanaan, ada orang, ada resources-nya untuk mencapai goals bersama, ya. Satu hilang, tidak bisa kita melakukan proses manajemen, ya. Nah, kalau di rumah sakit, goals kita itu sudah tertulis di dalam Renstra. Nanti saya sedikit izin, mungkin saya akan memperlihatkan sedikit tentang Renstranya rumah sakit JMB, ya, supaya kita ada bayangan, ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana strategi kita sebagai seorang manajer, bagaimana strategi administrasi untuk meningkatkan pelayanan di fasilitas kesehatan. Nah, ini sebenarnya dalam proses administrasi dan manajemen itu ada 3 orang, ada 3 kelompok yang harus kita puaskan, ya. Yang pertama adalah pasien, ya. Yang kedua adalah tenaga kesehatan, ya, yang bekerja di rumah sakit, dan yang ketiga adalah owner dan stakeholder lainnya. Ini adalah goals-nya, ya. Peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan ujung-ujungnya nanti akan meningkatkan kepuasan dari pasien, ya. Ini akan berhubungan dengan pasien safety, ya. Kemudian kesejahteraan tenaga kesehatan di rumah sakit, ya. Karena kalau tidak sejahtera pasti tidak bisa melakukan pelayanan dengan baik, ya. Dan stakeholder serta owner. Ini juga, ya, sebagai apalagi kita rumah sakit swasta, ya, padat modal, ya. Nah, ini juga kita harus memberikan kepuasan juga kepada owner, ya. Nah, apa yang kita lakukan untuk mencapai peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan ini? Inilah yang kita lakukan sekarang di RSIA JMB. Saya berbagi tentang RSIA JMB, ya, yang ada di mungkin teman-teman juga nanti bisa jalan-jalan meskipun kita belum 100% baik, ya, Pak Wanto, tapi kita saat ini alhamdulillah sudah kurang lebih 5 bulanan, 6 bulanan itu kita bisa berdikari. Insya Allah, dan kelihatan dari jumlah pasien, ya, outcome-nya sudah mulai kelihatan, jumlah pasien yang meningkat, kemudian bed occupation rate-nya meningkat, ya, kemudian kerjasama meningkat, ya. Nah, ini yang menjadi goals-nya kita, meskipun belum 100% semuanya tercapai, tapi kita sudah ada perencanaan untuk mengarah ke sana, ya.
Nah, dalam hal ini yang ingin saya jelaskan mungkin bukan dari sisi efektivitasnya ya, bukan dari sisi layanan medisnya ya, karena kita ini berbicara tentang administrasi dan manajemen ya. Saya akan berbagi tentang efisiensi yang ada di rumah sakit yang berkaitan dengan manajemen dan administrasi. Jadi di rumah sakit JMB itu kita ada istilahnya JIMS ya, JMB Integrated Management System. Ini singkatan. JIMS ini singkatan dari JMB Integrated Management System. Nah, ini juga JIMS ini menggunakan prinsip-prinsip dasar manajemen dan administrasi dalam meningkatkan pelayanan vaskes. Jadi mungkin teman-teman dalam perkuliahan itu mungkin sudah sering ya mendengar tentang perencanaan Renstra, ya, struktur organisasi, regulasi, pelaporan, dan evaluasi. Sebenarnya ini adalah fungsi-fungsi dasar dari manajemen yang tadi sebelumnya saya jelaskan. Jadi ini di rumah sakit itu dalam pengelolaannya kita mesti ada Renstra. Ini yang pertama kita buat. Ya, karena di Renstra ini adalah penjabaran dari visi, misi, kemudian nanti ujung-ujungnya adalah indikator kinerja. Indikator ini yang kita jadikan program kerja yang dilaksanakan selama kurang lebih 1 tahun ini di JMB. Ya, nah perencanaan ini seperti tadi sebelumnya saya sampaikan itu harus ada orang yang melaksanakan. Nah inilah struktur organisasi. Nah kemudian karena kita rumah sakit baru, sebenarnya ini tidak ada di dalam fungsi manajemen ya yang secara umum tadi. Ini kita masukkan regulasi. Kenapa? Karena kami rumah sakit baru. Kita betul-betul memulai dari nol, kecuali bangunannya yang memang sebelumnya sudah ada rumah sakit Taha ya. Jadi regulasi memang belum ada, jadi kita belum betul-betul memulai dari awal. Kemudian adanya sistem pelaporan. Ya, sistem pelaporan ini untuk mengontrol. Ada laporan harian, ada mingguan, ada bulanan, dan ini sebentar lagi insya Allah Pak Wanto kita ada annual report, mudah-mudahan di bulan Oktober nanti kita laksanakan. Kemudian ada proses evaluasi dan inovasi. Jadi di JMB salah satu juga kenapa kita harus berlari kencang. Kenapa kita harus berlari kencang? Karena sekarang regulasi sudah banyak yang berubah ya. Kemudian beberapa pesaing-pesaing sudah mulai muncul, meskipun sebenarnya itu hal yang bagus ya, di mana ada persaingan biasanya nanti akan meningkatkan kualitas. Oleh karena itu dibutuhkan sistem manajemen yang terintegrasi secara administratif untuk menunjang peningkatan dari kualitas layanan kita. Nah ini yang di warna abu-abu ini adalah fungsi manajemen ya, dasar dan fungsi manajemen. Nah kemudian kita memasukkan beberapa perspektif fokus area, di mana ini yang kita fokuskan di tahun-tahun awal sampai tahun ketiga nanti. Ada proses tumbuh dan berkembang, kemudian ada proses bisnis, ada customer dan finansial. Nah ini beberapa strategi yang kita gunakan, yang kita masukkan ke dalam Renstra kita. Ya, tumbuh dan berkembang maksudnya seperti ini. Jadi apalagi untuk kita rumah sakit baru, kenapa kita memasukkan unsur tumbuh dan berkembang ini menjadi hal yang penting, terutama di SDM. Ya, untuk menjalankan sebuah proses bisnis di dalam rumah sakit dibutuhkan SDM yang profesional. Bagaimana caranya supaya SDM kita unggul dan profesional? Harus ditumbuh dan kembangkan. Ya, makanya kita di tahun-tahun awal ini banyak sekali training-training, baik itu training internal maupun training yang sifatnya eksternal ya, di luar dari rumah sakit. Gunanya apa? Untuk menumbuh kembangkan SDM yang kita punya. Nah, kemudian proses bisnis. Proses bisnis ini berkaitan dengan regulasi-regulasi, kemudian sistem pelaporan yang ada di dalam rumah sakit. Ya, ketika di rumah sakit ada perawat, ada dokter, hebat dokternya, ya, bagus bidannya, profesional, kita punya perawat. Tapi ketika tidak diikat dengan regulasi, ya, di dalam proses bisnis ini, ketika tidak diikat dengan regulasi, antara satu dokter dengan dokter lain, antara satu perawat dengan perawat yang lain, meskipun profesinya sama,
bisa jadi nanti tidak akan konsisten cara kerjanya. Ya, mungkin ada yang nanti untuk merawat pasien untuk cara kompresnya. Ya, ini paling sederhana ya. Cara kompres dari satu perawat A dengan perawat B misalnya, ya, itu berbeda caranya. Nah, kenapa itu perlu ada regulasi atau SOP yang ada di dalam rumah sakit. Jadi regulasi itu mulai dari keputusan yang kita buat ya di dalam rumah sakit, kebijakan-kebijakan, kemudian pedoman, kemudian SOP sampai ke tingkat work instruction atau instruksi kerja. Nah, itu ada di proses bisnis. Ada manusianya ya, kemudian ada regulasinya yang memframing kita supaya tidak kemana-mana cara kerja kita ya, supaya standar kerja kita. Inilah nanti dari ketika ada manusia, kemudian ketika konsisten cara kerjanya, inilah yang akan mendatangkan customer kita. Customer dalam hal ini adalah pasien kita, ya. Nah, kalau customer sudah ada, otomatis secara finansial juga akan baik, ya. Nah, ini yang kita masukkan ke dalam strategi yang kita susun ke dalam Renstra kita. Nah, yang hijau ini adalah nilai-nilai yang kita tanamkan. Nah, kalau ini nilai-nilai ini memang kemarin kita diskusikan dengan owner juga ya, bahwa kita harus bekerja, semua SDM yang ada di dalam rumah sakit itu harus profesional. Kemudian care ini yang pasti ya, secara umum ya. Kalau kita di fasilitas kesehatan itu pasti selalu ada nilai-nilai care ini. Kemudian integritas dan akuntabel ya. Nah, ini roadmap-nya kita di JMB. Saya ambil contoh kembali di JMB ya. Ini roadmap-nya kita. Jadi dari September 2020 itu diakuisisi yang sebelumnya Rumah Sakit Taha ya, per Februari 2021 ini saya masuk di sini ya. Kemudian proses perizinan berlangsung ya, ini dari Februari 2021 sampai sekitar Juni 2021, kemudian lanjut lagi. Ini alhamdulillah meskipun kita belum berusia 1 tahun pada saat itu ya, masih beberapa bulan kita buka, baru 4 bulan buka itu kita udah kerjasama dengan BPJS ya, di mana kita ketahui untuk kerjasama dengan BPJS ini merupakan sesuatu yang sulit juga untuk beberapa rumah sakit. Tapi alhamdulillah kita bisa kerjasama dengan BPJS. Kemudian akreditasi ini yang kita rencanakan di trimester 3 2022, ternyata kita mundur. Kemungkinan besar nanti di 2 bulan ke depan kita akan akreditasi di November. Kemudian pengembangan layanan kekhususan. Nah, ini juga pengembangan layanan kekhususan sebenarnya di JMB itu pengembangan layanan kekhususan itu kita laksanakan di tahun kedua, tahun ketiga. Tapi alhamdulillah di tahun pertama kita sudah membuka layanan fertilitas. Ya, ini masih ada beberapa layanan yang lain yang akan kita buka, tapi masih kita pending. Nah, ini lebih cepat ya. Yang tadinya kita rencanakan di trimester ketiga, di tahun ketiga ternyata bisa dilaksanakan di tahun pertama. Kemudian continuous improvement. Nah, ini yang bagaimana kita mengembangkan layanan pendukung lainnya. Nah, untuk sistem manajemen rumah sakit sendiri, kita ada 3 yang sedang kita fokuskan sekarang di tahun pertama dan tahun kedua ini. Yang pertama adalah JIMS ya, yang tadi sudah saya sampaikan itu. Jimmy Medica Borneo Management System, kemudian SIM-RS sekarang juga masih di-develop, dan HRIS, Human Resources Information System. Jadi memang kita tidak bisa tutup mata dengan teknologi yang sekarang, yang sudah maju, harus kita ikut juga terlibat di dalamnya. Beberapa value dari peningkatan teknologi dan informasi itu kita juga gunakan di Rumah Sakit JMB. Nah, ini saya ingin berbagi juga sedikit tentang Renstra. Karena Renstra ini menjadi awal dari proses kita untuk mengelola rumah sakit ya. Jadi posisinya Renstra ini sebenarnya ada di sini teman-teman. Saya kembali dulu ke sini ya. Renstra itu adalah salah satu bagian kecil ya yang sebagai titik awal kita melakukan perencanaan. Ada di sini dia posisinya.
Nah, izin ini yang saya jelaskan pagi hari ini adalah tentang Renstra. Yang lain-lain mudah-mudahan nanti bisa kita sharing kembali di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, ini pentingnya Renstra ya. Jadi di mana posisinya visi? Kalau kita lihat di sini ya, di mana posisinya visi Dr. Taufik? Kok nggak ada masuk di sini? Sebenarnya visi, misi, strategi itu sudah masuk di dalam Renstra. Makanya sebenarnya untuk perkuliahan Renstra ini bisa 1 semester kita. Nah, ini tapi sini akan saya jelaskan secara sederhana ya. Jadi Renstra itu dimulai dengan visi. Nah, penentuan visi ini memang harus ada beberapa orang ya. Kalau saya waktu itu diskusi dengan owner ya, Pak Jito, Pak Wanto juga termasuk di dalamnya ya. Karena visi ini yang akan menjadi tujuan akhir terhadap aktivitas-aktivitas yang ada di dalam rumah sakit ya, dalam bentuk program. Nah, jadi di sini bisa kita lihat Bapak Ibu ya, visi yang diturunkan menjadi misi ya. 1 visi menjadi 2 misi atau lebih. Ya, kemudian misi diturunkan lagi apa tujuannya? Dari tujuan ada sasaran, ya. Sasaran-sasaran nanti ada indikatornya. Nah, indikator-indikator inilah yang kita gunakan untuk membuat sebuah program atau menjalankan sebuah program. Jadi program-program yang ada di dalam rumah sakit semua itu berasal dari 1 visi. Ya, jadi ada program sendiri yang dijalankan oleh divisi A, ada program sendiri yang dijalankan oleh divisi B dan seterusnya, tapi untuk 1 tujuan, sebagaimana tadi fungsi dari administrasi ya, untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, tujuan akhir kita ini sebenarnya adalah mencapai visi ya. Kalau di JMB sendiri itu visinya adalah menjadi rumah sakit pilihan masyarakat dengan pengelolaan yang profesional. Nah, ini ya. Nah, bagaimana kita membuat Renstra? Harus smart. Ya, ini saya buat singkatan supaya gampang untuk diingat ya. Smart yang pertama adalah spesifik. Kemudian yang kedua adalah measurable. Spesifik itu tidak mengawang-awang. Samalah seperti misalnya saya ingin pergi ke Samarinda. Sebenarnya di Samarinda itu banyak tempatnya. Bisa di Lempake, bisa di Big Mall. Semakin spesifik, semakin baik. Ya, contoh misalnya kita akan mengembangkan rumah sakit. Itu bukan sebagai hal yang spesifik. Mengembangkan itu banyak cara. Nah, contoh, mengembangkan rumah sakit dengan meningkatkan omset 10% tiap tahunnya, 20% tiap tahunnya. Nah, itu bisa spesifik. Ya, meningkatkan SDM itu tidak spesifik. Meningkatkan SDM contoh misalnya apa? Berapa kali training dalam 1 tahun, berapa kali training dalam 1 bulan, spesifik. Kemudian yang kedua adalah measurable. Measurable itu bisa diukur, ya. Kemudian yang ketiga adalah achievable, bisa dicapai, realistis dan terikat waktu. Nah, ini nih yang sering ketika kita membuat perencanaan, ketika tidak ada time bound-nya atau tidak terikat waktu, kadang molor-molor, ya. Meskipun ada waktu sekalipun, kadang-kadang ya sudah ada time bound-nya, kadang-kadang itu masih kita molor ya. Sampai sekarang juga di Renstra, pencapaian Renstra kita di rumah sakit, Pak Wanto mungkin masih di bawah sekitar 70%-an ya. Nah, tapi setidaknya ketika rumah sakit itu sudah memiliki perencanaan atau Renstra, kita sudah tahu di jalur mana kita berjalan. Jadi kalaupun kita keluar jalur, kita bisa melihat lagi kembali ke dalam Renstra, kita masuk lagi ke jalan yang benar. Nah, kembali lagi ke JMB. JMB Integrated Management System. Apa tujuannya? Kita membuat JIMS. Yang pertama adalah sebagai all-in-one management tools. Kemudian yang kedua, memudahkan proses pengelolaan rumah sakit JMB, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, meningkatkan keamanan pasien dan karyawan, meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan kepuasan user. Jadi sekarang kita menggunakan tools meskipun belum membumi ya di JMB, tapi sekarang kita selalu kembangkan. Jadi kita ada kartu
di mana di kartu itu kita sudah bisa absensi, kemudian kita sudah bisa melihat, kalau dokter-dokter bisa melihat rekam medik melalui kartu, ya. Kemudian bisa digunakan sebagai sistem pelaporan, kemudian bisa digunakan juga sebagai jika ada temuan di rumah sakit, misal paling sederhana ya, didapatkan plafon yang bocor ya, hal-hal yang remeh seperti itu pun kita bisa masukkan ke dalam JIMS. Memudahkan proses pemantauan oleh stakeholder. Nah, ini juga jadi kebetulan di sini ada Pak Wanto ya. Jadi Pak Wanto dengan mudah nanti sebagai tim SPI bisa melihat apa kejadian-kejadian atau apa temuan-temuan yang ada di rumah sakit. Jadi tinggal dibuka saja di ID card-nya. Kemudian yang terakhir adalah mendorong inovasi. Nah, ada beberapa perbedaan antara tradisional dengan yang sekarang kita jalankan ya, prinsip pengelolaan administrasi yang kita jalankan di JMB. Dari struktur organisasi, kalau yang tradisional ini biasa di rumah sakit pemerintah ya, puskesmas ya, biasanya dia struktur organisasinya itu hierarkis birokratif, cenderung kaku akhirnya, berfokus pada pimpinan yang substansial. Ya, jadi sifatnya birokratif, di mana kalau birokratif itu biasanya kaku. Nah, kalau di JIMS lebih fleksibel, berfokus pada tim. Makanya di JMB kita sangat demokratis ya, ketika ada masukan, ketika itu memang dari datanya memang bisa kita lakukan atau ada alasan kita melakukan itu, kita lakukan. Jadi kadang-kadang juga kita sudah buat renstra, kita sudah buat perencanaan, kadang-kadang dalam perjalanannya ada hal-hal yang tidak relevan, tidak kita lakukan. Sementara ada juga hal lain yang mungkin penting kita lakukan meskipun tidak masuk di dalam renstra. Kemudian pengambilan keputusan. Tradisional, birokratif, top to down, cenderung lambat. Jadi untuk pengambilan keputusan harus pimpinan tertinggi yang mau ngambil keputusan, ya. Kalau di JIMS tidak seperti itu. Jadi teman-teman yang di bawah pun tim juga bisa mengambil keputusan atas seizin yang di atasnya atau kepalanya, ya. Jadi teman-teman perawat misalnya mau ngambil keputusan, oh saya harus ada buat ini nih, saya harus ini. Nah, dia bisa melakukan sendiri tapi dengan izin dari atasan. Kemudian pola pikir atau mindset. Kalau tradisional itu berorientasi proses dan tugas, cenderung menolak perubahan meskipun tidak semua ya, dan merasa kesalahan itu adalah aib. Nah, kalau di JIMS berorientasi hasil dan experience user, kemudian saling mendorong adanya perubahan. Kesalahan adalah pembelajaran untuk melakukan inovasi. Nah, ini penting dalam administrasi dan manajemen. Kenapa kita harus mereduksi menyalahkan tim? Menyalahkan tim biasanya akan menurunkan motivasi. Nah, jadi di JIMS kita fasilitasi mereka maunya apa, ya. Tapi sebelum kita melakukan keputusan-keputusan dari masukan-masukan mereka harus ada data. Makanya nanti di JIMS itu data itu penting. Bagaimana data itu dikumpulkan, data itu diintegrasikan, data menjadi informasi, informasi nanti akan menjadi keputusan. Ini semua prosesnya harus dimudahkan, ya. Kemudian pengembangan produk dan layanan dari dalam keluar, perfect dan launch strategy. Jadi di traditional management atau administrasi itu harus betul-betul perfect, baru kita bisa menjalankan, baru kita bisa take action. Harus ada pedoman yang kaku, kemudian ada SOP, baru kita bisa melakukan sesuatu. Nah, kalau di JIMS yang penting kita sudah ada draft, kemudian itu sudah disetujui oleh stakeholder yang ada di dalam rumah sakit, kita langsung bisa laksanakan. Jadi sifatnya dari luar ke dalam, apa yang dibutuhkan oleh pasien, ya, apa yang dibutuhkan oleh pasien itu yang kita cari apa solusinya. Jadi bukan dari
kita memaksakan untuk membuat program dari dalam, kemudian itu nanti yang harus kita laksanakan. Jadi kadang-kadang ada beberapa hal yang kita lakukan, pengambilan keputusan itu dari justru dari luar. Itu yang kita buat, dicarikan solusi, kemudian dibuat regulasi, kemudian itu yang kita laksanakan. Dari luar ke dalam, atau budaya beta yang kita kenal sekarang ya, growth, there is no finish line, makanya harus terus-menerus ada evaluasi. Nah, ini saya data sebagai sumber awal pengambilan keputusan. Nah, ini juga penting ya di era digital sekarang ini ya. Jadi sebenarnya untuk mengambil keputusan itu ada beberapa yang membuat kita mempengaruhi untuk pengambilan keputusan dari seorang manajer ya. Dari informasi, regulasi dan teori. Nah, di mana pentingnya data ya? Jadi untuk menyusun sebuah informasi ini dihasilkan dari beberapa data-data yang ada di dalam rumah sakit. Contoh misalnya paling sederhana seperti ini. Kita mau menentukan harga dari sebuah layanan. Data yang kita ambil adalah data dari beberapa rumah sakit. Data yang kita ambil adalah data dari beberapa masukan-masukan dari pasien. Inilah yang kita kumpulkan menjadi informasi, disitulah kita membuat keputusan. Ya, kemudian regulasi juga seperti itu ya, banyak di rumah sakit kita karena di kesehatan kita ini sifatnya kaku sebenarnya ya, jadi ada beberapa regulasi-regulasi yang memang harus kita laksanakan di rumah sakit ya. Kemudian teori-teori, ini juga kita mengambil keputusan berdasarkan teori-teori yang ada di wilayah kita, kesehatan terutama ya. Dalam proses administrasi dewasa ini beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kemudahan untuk mengumpulkan data, keandalan dalam memproses data, integritas dalam menghasilkan informasi, keamanan dalam penyimpanan data dan informasi, serta menjadikan informasi sebagai bahan pengambilan keputusan. Nah ini ya, di JIMS ya. Nah ini di JIMS. Peran teknologi dalam administrasi kesehatan. Kalau kita di JMB dengan adanya JIMS ini memudahkan proses pengumpulan data, memudahkan proses mengolah data, kecepatan dan keakuratan data, memudahkan user, pasien, tenaga kerja, stakeholder, kemudian data mudah diintegrasikan. Nah, ini yang membuat kita, terutama yang di area manajerial dan administrasi, mudah untuk mengambil keputusan. Nah, ini sekedar gambaran teman-teman ya, dari tadi saya berbicara tentang JIMS. Ini JIMS sebenarnya hanya sebuah tools ya, hanya sebuah tools. Ini yang di awal-awal dulu kita berdiri ya, dan sekarang beberapa rumah sakit masih banyak juga yang menggunakan manual ini ya, atau konvensional. Kita pun sekarang sebenarnya masih 50-50 ya, konvensional menuju ke digital. Yang awalnya kita menggunakan absensi tanda tangan, kemudian rekam medis ya. Rekam medis sekarang sudah mulai kita hijrah dari yang kertas ke digital, meskipun dua-duanya masih dipakai ya. Karena untuk perubahan teknologi ini tidak bisa langsung serta-merta, misal di sini sebenarnya konvensional, kemudian kita mau merubah ke digital ya, tidak bisa langsung hentikan yang konvensional, langsung masuk ke digital. Nah ini biasanya akan banyak penolakan. Jadi yang kita lakukan sebagai manajer adalah bagaimana yang konvensional ini tetap jalan, kemudian ditimpa dengan yang digital. Jadi ada waktu di mana konvensional tetap jalan dan digital kita laksanakan. Nah, satu waktu nanti harus ada timeline-nya. Kita berhenti di satu titik, kemudian kita hanya menggunakan digitalisasi. Nah ini yang kita gunakan di awal ya, manual konvensional, kemudian penggunaan Google Drive ya, penggunaan link, penggunaan barcode ya. Sekarang kita sudah ada ID card ya. Nah ini di dalam ID card kita ada beberapa aplikasi di dalamnya, diantaranya HRIS. Ini kita menggunakan Talenta, jadi teman-teman sudah bisa absen melalui ID card, bahkan smartphone ya. Kemudian SIM-RS, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, ini juga sudah ada di dalam ID card. Jadi dokter-dokter, apalagi di JMB,
beberapa dokter, hampir 60% dokter itu juga bekerja di rumah sakit yang lain. Jadi meskipun sedang bekerja di tempat lain, bisa tetap memantau pasien secara realistis. Meskipun belum semua ya, belum semua dokter menggunakan itu, karena biasanya ini pengalaman saya, dokter-dokter yang agak tua, nah itu yang agak susah kita ubah. Tapi dokter-dokter yang baru-baru ya, yang 2000-an ke atas, itu lebih mudah karena memang mereka sudah lincah dengan digital ya. Kemudian logistik dan inventory ini juga kita menggunakan iPOS ya, ini juga sudah masuk di ID card kita. Kemudian Google Drive, Google Form, Classroom dan seterusnya. Nah, ke depan kita akan membangun website, ini sedang dikembangkan, dan aplikasi. Ini perjalanan yang panjang ya. Kita sekarang masih di area ini, di tahun pertama ini. Nah, ini perjalanannya kita ya. Dari ID card ya, yang sekarang sudah seperti ini nih. Tampilannya mirip, tapi masih berupa PDF dia. PDF yang bisa di-link satu-satu ininya. Nah, ini ya. Jadi dari sekian, kalau kita kaitkan kembali antara administrasi dengan teknologi ya, yang kebetulan juga ini sedang digaungkan di Prodi Adminkes ya. Nah, hubungannya adalah bagaimana administrasi yang sifatnya itu ribet, jelimet, bisa kita kelola dengan simple ya. Nah, kalau di JMB sendiri ya kita pakai ini untuk sistem administrasinya. Contoh misal ketika ada temuan ya, seperti tadi yang saya sampaikan, ada atap yang bocor. Teman-teman siapapun yang bisa menggunakan kartu untuk memasukkan temuan tersebut. Nah, ini nanti langsung bisa dilihat bahkan sampai ke direktur. Saya pun bisa memantau bagaimana temuan apa saja setiap hari yang ada di rumah sakit kita. Absen, tugas-tugas. Jadi teman-teman di JMB ini sudah mulai kita biasakan sekarang semua tugas-tugas yang kita berikan ke baik itu kepala divisi, kepala unit ataupun tim, kita masukkan ke dalam ini ya. Pengajuan-pengajuan juga sekarang sudah mulai menggunakan JIMS ya. Jadi kalau ada yang mau ikut training, kemudian ada alat yang dibutuhkan, mereka bisa memasukkan ke dalam pengajuan dan seterusnya. Nah, ini juga ada akses cepat. Sebenarnya platform ini kita mengikuti, kalau teman-teman pernah buka Gojek ya, tampilannya itu kurang lebih sama seperti ini. Ya. Cuma realnya kita masih menggunakan PDF ya, PDF yang bisa di-linkkan ke dalam tombol-tombol yang ada di dalamnya. Nah, itu mungkin yang saya sampaikan dalam kaitannya dengan administrasi yang ada terutama yang di rumah sakit ya. Mudah-mudahan kita bisa diskusi ini ya, karena kalau teori-teori seperti ini saja mungkin masih mengawang-awang ya teman-teman ya. Silahkan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Dr. Taufik. Sangat berharga sekali ilmu yang didapatkan melalui pengalaman sebagai Direktur Rumah Sakit Jimmy Medica Borneo. Sungguh ini adalah gambaran bagaimana transformasi sistem kesehatan yang dikelola dengan baik melalui visi yang jelas, visi yang bagaimana bisa diimplementasikan dengan baik sehingga muncullah sebuah ide yang namanya JIMS. JIMS itu tadi Jimmy Medica Borneo Integrated Management System. Integrated Management System, yang dimana pengembangan sistem ini memudahkan, mengefisiensikan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya manajemen itu yang kaku, ribet menjadi lebih mudah ya. Begitu ya Dr. Taufik. Nah, ini menarik sekali tadi juga bahwa ada yang bisa kami tangkap, Dok, terkait bagaimana pendekatan manajemen yang kuat di dalam implementasi visi melalui rencana strategis sehingga muncul program yang bisa mencapai tujuan. Kemudian yang menarik adalah pendekatan teknologi sistem informasi. Nah, ada satu pertanyaan saya ini, Dok, yang muncul juga dari dari saya sebagai moderator. Pasti tentu ada tantangan tersendiri. Sebelum kita diskusi lebih lanjut dengan para peserta, ini tentu ada tantangan, Dok.
dalam merubah yang konvensional menjadi yang sistem informasi teknologi ini, Dok. Nah, mungkin dokter bisa memaparkan tantangan-tantangan mungkin dari segi manajemen, dari sumber daya manusia, yang kemudian sifatnya juga berupa tantangan begitu, Dok, sehingga tantangan tersebut sampai saat ini masih dirasakan. Nah, ya. udah. Ya. Bagus sekali pertanyaannya. Nah, ya, jadi ya karena kita di industri kesehatan ini, terutama di rumah sakitan ini kan banyak manusianya ya, banyak profesinya ya, kemudian banyak sekali dari segi umur berlapis-lapis, mulai dari yang paling tua, paling senior sampai yang paling muda fresh graduate ya. Nah, tantangan terbesar sekarang ini yang kita alami ya, dan saya yakin juga di rumah sakit yang lain adalah perubahan dari perilaku SDM-nya. Ya, karena kalau kita mau merubah dari konvensional ke digital ya, atau sistem yang lama ke sistem yang baru, itu sebenarnya kan ada 3 ya yang mempengaruhi ya. Yang pertama adalah human-nya, yang kedua adalah organization-nya, yang ketiga adalah teknologinya ya. Dan yang tantangan terbesar itu sebenarnya ada di human. Sebagus apapun kita punya teknologi, aplikasi, kalau human-nya nggak bisa jalankan, yang nggak bisa jalan juga. Sebaik apapun kita buat regulasi, kita buat keputusan bahwa JIMS ini harus dilaksanakan, tapi kalau manusianya nggak bisa, ini yang berat. Ini yang menjadi tantangan terberat ya di mana-mana. Saya kira bukan cuma di rumah sakit, di industri yang lain pun seperti itu ya. Pak Wanto begitu Pak ya? Di ABS juga saya sering cerita-cerita dengan Dr. David ya. Salah satu yang menjadi kebetulan penelitian S2 saya, Pak Moderator, memang ke arah SIM-RS ya. Jadi ke banyak memasukkan variabel-variabel yang digital ya. Jadi ya memang juga dari hasilnya juga ternyata PR terberat selain teknologi adalah human-nya. Kemarin saya penelitian di RSAWS. Nah ini juga kelihatan, akhirnya JMB juga kelihatan perbedaan antara human yang umur di atas 40 dengan di bawah 40 itu beda sekali, jauh sekali. Ya. Nah, gitu ya. Jelas ya Pak Rafli ya? Baik, siap. Dok, ini juga perlu kami sampaikan memang kalau dilihat dari sistem atau transformasi kesehatan yang ke arah teknologi ke depannya, bukan hanya di Rumah Sakit JMB, proyeksinya Kementerian Kesehatan pun pasti sudah mengarah bagaimana rumah sakit di seluruh Indonesia mampu terintegrasi, kemudian individu-individu itu mampu melihat jejak medisnya melalui aplikasi misalnya. Nah, tentu dalam hal ini dibutuhkan yang namanya SDM yang kuat, Dok, di sumber daya ataupun tenaga kesehatan yang kuat dalam literasinya terhadap digital. Tentu dari program studi administrasi kesehatan, kemudian menerjemahkan hal tersebut menjadi profil lulusan administrasi kesehatan. Jadi ada 3 hal yang perlu dikuasai oleh sarjana kesehatan, administrasi kesehatan, Dok. Yang pertama itu literasi datanya itu harus bagus. Ya. Yang kedua, literasi manusianya itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, literasi digital. Itulah yang dibangun oleh program studi administrasi kesehatan untuk ke arah transformasi sistem kesehatan tersebut. Oke, selanjutnya. Selanjutnya dari peserta, ada 40 peserta yang ingin bertanya. Saya persilakan kita masuk sesi diskusi, Dok. Izin ya. Ya, silakan Pak Moderator. Ya, silakan Bapak Ibu, rekan semua, adik-adik, mahasiswa yang ingin bertanya, kami persilakan. Bisa raise hand. Jadi sebenarnya Pak Moderator, izin Pak Wanto, besar harapan kita sebenarnya ini yang di rumah sakit saat ini, besar harapan kita bagaimana adik-adik, bagaimana lulusan-lulusan nanti dari Adminkes ini betul-betul bisa mumpuni ketika masuk ke rumah sakit. Jadi pola pikirnya harus diubah. Memang namanya administrasi kesehatan itu bukan hanya kegiatan administrasi, bukan hanya kegiatan tata usahaan, mengetik, kan ada pola pikir yang masih seperti itu. Sebenarnya administrasi kesehatan ini luas ya, mulai dari perencanaannya sampai nanti ke proses evaluasinya. Nah, jadi
mudah-mudahan ini bisa dan ya saya yakin sudah ditanamkan baik-baik sedari awal ini kepada teman-teman adik-adik mahasiswa yang ada di ITKES ya. Jadi lulus memang harus bisa nanti di top manajemen, harusnya bisa menjadi seorang manajer. Nah, itu jadi goals-nya ya. Iya. Tujuannya nanti nih Dok mencetak Dr. Taufikur Rahman yang sekian ya. Yang banyak. Iya. Yang bisa merumuskan sistem kesehatan yang berteknologi yang tadi seperti JIMS itu. Gitu. Ya. Ya. Nah. Ada dari peserta silakan raise hand. Bu Duida, ya. Saya persilahkan Bu Duida. Oke, halo Bu Dwi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagus sekali tadi materinya dokter. Mungkin dari adik-adik mahasiswa masih belum familiar ya tentang apa sih teknologi informasi yang diterapkan di rumah sakit tersebut. Nah, misalnya dokter, ini kan kami di Prodi Administrasi Kesehatan kan sudah 3 angkatan ya. Misalnya mereka mau misalnya studi banding atau apa ke rumah sakit JMB gitu, bagaimana? Oh, dengan senang hati, Bu Dwi. Soalnya kan gini, mungkin dari adik-adik mahasiswa kan belum tahu nih, apa sih regulasi yang diterapkan di rumah sakit, kayak gitu ya. Dari pengorganisasian, pembuatan visi misi, pembuatan renstra, dan lain-lain, kemudian perencanaan SDM, mungkin itu kan penting banget ya, sedangkan kadang di bangku kuliah nggak 100% kita aplikasikan gitu ya. Ya, betul. Jadi mungkin nanti ke depannya kita bisa misalnya nggak perlulah kita menggunakan surat pengantar atau apa kayak gitu ya. Kita tinggal punya program ke depan terkait dari adik-adik mahasiswa, misalnya 1 minggu sekali mereka dalam 1 hari itu ada sosialisasi ke sana kayak gitu. Misalnya dalam minggu ini itu ada bagaimana sih perencanaan di rumah sakit tersebut. Nah, mereka langsung aplikatif di rumah sakit kayak gitu, Dok. Iya. Betul. Baik. Terima kasih Bu Ida. Itu saja Bu Ida. Iya. Nah, ini oke. Iya. Menarik ya, Dok. Jadi memang, Dok, maksud Bu Ida adalah bagaimana nanti kita bisa juga menjalin kerjasama yang sinergis antara program studi administrasi kesehatan, mungkin juga nanti bisa didampingi dengan Pak Suwanto, karena dengan banyaknya wahana bagi adik-adik mahasiswa untuk bisa mengimplementasikan keilmuan, itu akan menambah growth mereka untuk bisa berkembang, lebih mengetahui dunianya di administrasi kesehatan itu seperti apa, Dok. Nah, itulah yang mau dijelaskan sama Bu Ida, Dok. Semoga ini adalah awal untuk membuka jalan kerjasama tersebut, Dok. Siap, dengan senang hati kita terima. Iya. Oke, Dok. Dari mahasiswa administrasi kesehatan, nah ini mumpung ada dokter dan direktur rumah sakit JMB tadi yang sudah menyampaikan materinya, tentu kalian pasti akan tertarik seperti apa dunia kerja, khususnya peran kalian nanti dalam di fasilitas pelayanan kesehatan, apalagi di rumah sakit, di puskesmas dan lain sebagainya. Dari adik-adik yang ingin bertanya, saya persilahkan. Harus bisa ya nanti ya adik-adik mahasiswa ini ya harus ketika masuk nanti itu mindsetnya jangan lagi hanya sekedar tukang ketik, jangan lagi hanya sekedar mendokumentasikan ya. Mindsetnya itu harus sudah bisa membuat strategi. Nah, betul. Itu, ya. Kita di rumah sakit itu yang bekerja di administrasi dan manajemen itu adalah pendamping bagi core value yang ada di rumah sakit, dalam hal ini pelayanan kesehatan ya. Kita adalah penunjang ya. Nah, ini masing-masing punya tugas yang penting ya. Tugasnya untuk di dokter, perawat, bidan adalah bagaimana outputnya supaya pasien-pasien itu sembuh. Tapi tugas kita jauh lebih besar lagi, bukan cuman
pasien yang menjadi yang kita layani, tapi juga bagaimana tenaga kerja, dokter, perawat, bidan, dan semua profesi yang ada di dalam rumah sakit itu kita yang layani. Nah itu. Betul, betul sekali, Dok. Ini saya mau sharing sedikit ini. Saya sambil ini ya. Saya mau sharing sedikit Pak Moderator supaya ada bayangan. Silakan dulu. Ya, Silakan. supaya ada bayangan. Karena kalau mau dijelaskan semua kan agak panjang ya. Ini ke Agak Renstra panjang, saja dulu. Bagaimana sih Renstra atau rencana strategi itu dibuat? Nah ini dia. Yang tadi kita lihat ya, ada visi ya. Nah ini visinya kita ya, menjadi rumah sakit khusus ibu dan anak terdepan pilihan masyarakat dengan pengolahan yang profesional. Nah bagaimana visi ini kita jabarkan lagi menjadi misi. Bagaimana caranya meraih supaya bisa menjadi rumah sakit khusus ibu dan anak terdepan dengan pengolahan yang profesional, ada melalui 3 misi yang kita punya. Ya, yang pertama adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berkualitas dan profesional. Ini masih mengawang-awang ya kita ya, kalau yang di misi ya, makin ke kanan nanti, makin ke sini makin spesifik. Ya, kemudian misi yang kedua, menumbuh kembangkan sistem manajemen organisasi yang efektif dan efisien. Ya, kemudian yang ketiga dan seterusnya, menyediakan SDM, fasilitas dan seterusnya. Nah dari misi yang ini ya, ini kolom B ini yang misi, kelihatan ya Pak Moderator ya. Kita jabarkan lagi dari satu misi ini menjadi beberapa tujuan ya. Dari satu visi menjadi 4 misi, kemudian menjadi beberapa tujuan, dan akhirnya nanti ujung-ujungnya akan ada penggarisnya atau akan ada indikatornya. Nah ini yang hijau-hijau ini indikatornya ya. BOR berapa persen, ini bisa dihitung ya. SIM RS berjalan berapa persen ya. Nah ini sudah lebih spesifik. Inilah yang dinamakan harus spesifik tujuannya, kerjasama asuransi. Dalam 1 tahun dalam 1 tahun itu minimal ada 10 kerjasama asuransi, 10 paket. Jadi kalau misalnya nanti ini akan dikerjakan oleh marketing, kalau kerjasama asuransi. Kalau misalnya pencapaiannya cuma 5 asuransi yang kerjasamanya dalam 1 tahun, berarti pencapaiannya cuma 50%. Nah, kerjasama BPJS ini cuma 1 kali nih, ini tahunnya. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, ya. Nah ini contoh kerjasama BPJS. Ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan seterusnya. Ini cuma 1 kali saja kita kerjasama, langsung 100% dia punya pencapaian. Ya. Memiliki dokter full timer. Nah ini lihat, di tahun pertama saya hanya merencanakan untuk 2 orang full timer dokter yang tidak kerja di mana-mana. Ya, ini sudah tercapai juga untuk dokter umum kita. Ya, tahun kedua dan seterusnya paling tidak setahun ada 4 dokter full timer di kita, termasuk dokter spesialis. Nah ini yang tahun pertama udah tercapai kita 100%. Ya. Layanan kemoterapi, layanan OTTW, layanan fertilitas, ini juga ya. Ini sudah tercapai juga. Jadi kalau kita lihat di sini dari visi, misi, kemudian strategi dan seterusnya akan ada indikator ini yang kita gunakan untuk membuat sebuah program kerja. Nah, ini juga teman-teman administrasi dan manajemen mesti tahu ya dari mana sih kita membuat program. Jadi nggak asal bikin. Kalau di rumah sakit kita nggak asal bikin program A, program B, tapi harus ada indikator-indikatornya, harus ada sasarannya kemana. Nah ini dia kurang lebih seperti ini Bu Dwi. Nah tadi menyangkut juga yang ditanyakan ya. Iya dokter. Nah ini nanti ya kalau yang seperti ini mungkin nanti lebih baik kalau ada kesempatan nanti bikin workshop. Jadi sebelum keluar dari ini, keluar melangkah masuk ke dunia kerja. Nah, sekarang itu udah banyak workshop untuk pembuatan Renstra ya. Masih lumayan ini sih, masih langka sebenarnya ya, tapi sudah ada mulai saya lihat beberapa beberapa lembaga-lembaga pembelajaran itu sudah banyak lulusan-lulusan mereka itu harus paling tidak sudah bisa membuat Renstra. Ya, sama seperti keperawatan misalnya ya, keperawatan itu kalau lulus dari perkuliahan harusnya segera mengambil BTCLS misalnya ya. Nah, sama juga sebenarnya untuk administrasi, setidaknya keluar dari kampus ya, lulus sudah tahu bagaimana caranya bikin
Renstra. Ya, jadi ketika masuk ke dunia kerja sudah tidak kikuk lagi, sudah mengerti ya secara luas. Bisa jadi konsultan ini, Dok. Ya, ya betul. Itu salah satunya ini ya, harusnya bisa tujuannya, jadi kamunya prodi ini ya, prodi Adminkes ya. Jadi konsultan. Betul. Luar biasa ini, Dok. Kita dapat ilmu rencana strategi dari Rumah Sakit JMB. Diimplementasi langsungnya ini adik-adik mahasiswa semua. Iya. Iya. Dok, kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silakan. Ada yang raise hand dari Bu Arni. Dipersilahkan Bu, pertanyaannya ke Dokter. Terima kasih Pak Rafli. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam Bu Arni. Perkenalkan Dok, ini kita sama-sama dari Mars. Oh, iya. Banyak alumni nih, Dok. Kayaknya dari Makassar juga ya. Iya, dari Makassar, Dok. Makassar tapi waktu saya tutup mata, seolah-olah saya lagi dengarkan suaranya Kak Wandi, saya coba flashback ini, Dok. Pembimbing saya tuh Pak Wandi. Iya, Dok, Alinnya. Nah, ini juga kita sangat beruntung. Iya, betul sekali, Dok. Nah, tentu ini sebenarnya ini sekedar untuk adik-adik ini sebenarnya, Dok. Bagaimana mungkin karena mungkin kita di kampus selama ini sudah sharing ke adik-adik mahasiswa terkait dengan teori atau konsep. Betul sekali bahwa konteksnya SDM adalah masalah mindsetnya. Ini nih mungkin yang perlu ditanamkan. Apalagi adik-adik mahasiswa di sini telah membersama kita praktisi yang luar biasa. Begini Dok, mungkin kalau visinya kayak tadi program studi adalah tentu keunggulan nanti dalam konteks administrasi program dengan kebijakan kesehatan. Nah, sekiranya nanti Dok, bagaimana implementasinya ketika misalnya adik-adik itu sebagai tenaga administrasi kesehatan, khususnya kemampuan dalam konteks membuat program yang baik, karena harapannya tadi kemampuan salah satunya kalau boleh ya bisa jadi konsultan dan segala macam. Ini mungkin yang perlu Dok kami minta sharing tips and triknya biar ini adik-adik ini dari mindsetnya ini bisa lebih percaya diri, karena tidak dipungkir ya Dok, selalu kita gaungkan dengan adik-adik mahasiswa bahwa administrasi kesehatan ini merupakan prodi satu-satunya di Borneo, bukan tingkat Kalimantan Dok saja, Kalimantan Timur tapi iya. Cuman permasalahannya ini Dok, ketika ini adik-adik mungkin belum memiliki kepercayaan diri penuh akan rumahnya. Nah, ini mungkin yang bagaimana menanamkan ini ke adik-adik, karena biar melihat kan kalau mungkin dari sharing dosen, tapi kalau langsung di dunia kerja nanti orang administrator kesehatan itu akan seperti apa. Iya Dok. Terus izin lagi Dok, mumpung masih ini. Nah, tadi Dok sebenarnya kan harapannya bahwa adik-adik ini lulus nanti tentu kan kalau kita bicara konteks keilmuan institusi, harapannya ada profil, sama halnya sebenarnya pada konteks rumah sakit. Kami itu punya 5 profil Dok. Nah, mungkin bisa diberikan realnya kepada adik-adik sehingga nanti ini sudah tidak gamang lagi nih, jangan sampai apalagi yang semester 1 ya, habis ini masih gamang apa sebenarnya kita mau jadi apa nanti ada healthcare administrator, dan kita itu punya 5 visi Dok di program studi yang harapannya ini kan menjadi outcome dari adik-adik mahasiswa, apakah kemudian nanti kemampuan healthcare administratornya sampai leadership. Mungkin kalau konteks leadership itu bahasa yang sering kita dengar, tapi justru implementasinya yang agak susah. Kemudian healthcare communicator juga Dok menjadi profil kami, dan untuk ada research ini juga nggak bisa menjadi tipsnya untuk adik-adik ketika ada mungkin yang tidak, kok kayaknya saya tidak minat nih untuk mungkin kerja langsung di rumah sakit, tapi ingin menjadi peneliti kan bisa. Kemudian yang tadi Dok, tentu kami punya profil untuk entrepreneur, salah satunya mungkin konteksnya bukan ke produk, tapi bagaimana kita menjadi konsultan. Ini sih mungkin Dok yang kami sebagai orang tua kedua di kampus, karena memang di sini ada dokter, bagaimana kemudian menumbuhkan nih spirit dan mindset adik-adik biar kemudian ada kepercayaan diri terkait dengan rumahnya sendiri. Ya, begitu Dok. Ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Arni. Mungkin langsung saja Dok kita jawab Dok. Langsung ya? Langsung Dok. Oke, ya izin Bu Arni. Mungkin di atas angkatan saya ini Bu Arni.
Iya dok, angkatan 14 tapi secara ini saya tetap junior dok. Luar biasa. saya justru di di manajemen sudah duluan terjun ke manajemen, baru mengambil Mars ya. Iya dok. Jadi ya ini berkaitan juga dengan pertanyaan tadi. Iya. Jadi sebenarnya kita meskipun ibarat katanya seperti ini ya, meskipun kita tidak mengambil resminya, sebenarnya bisa kita dapat ilmu dari dalam tanda kutip ilmu jalanan. Ya, kita sudah terapkan prinsip-prinsip manajemen ya. Cuman dengan kita memasuki pendidikan di Mars, pendidikan termasuk di administrasi kesehatan, ini yang menjadikan kita menjadi lebih pede sebenarnya ya. Jadi ketika kita sudah tahu teorinya, tinggal prakteknya saja. Nah, masalah kepercayaan diri ini kan kenapa anak-anak mahasiswa kita juga dulu itu kurang pede awal-awal ya. Betul. Kenapa? Karena tidak ada pengalaman, belum ada pengalaman. Makanya untuk menjadi apalagi kalau kita nanti memang berhubungan ini dengan pertanyaan kedua ya, pengen jadi konsultan, pengen jadi praktisi di rumah sakit, healthcare communicator, itu kan memang butuh pengalaman kita, dan pengalaman itu memang harus diasah. Tidak bisa kita hanya mempelajari teori saja ya. Kemudian kita bisa menjadi ahli di bidang. Kalau katanya Bruce Lee, itu saya lebih takut kepada musuh yang berulang-ulang terus latihan dibandingkan satu orang musuh yang berhasil dia melakukan tendangan cungkir balik ya. Saya lebih takut dengan orang yang berulang-ulang terus meskipun gagal. Nah, itu biasanya lebih tajam itu tendangannya. Ya, nah begitu juga kita adik-adik mahasiswa ya. Jadi memang harus dilatih. Teori saja tidak cukup. Ya, di profesi lain pun seperti itu ya. Makin kita banyak pengalaman, makin cakap kita, makin percaya diri kita. Nah, seperti itu ya. Nah, itu mudah-mudahan terjawab ya. Bu siapa tadi Bu senior saya? Saya tetap junior tak dok. Arni dok. Iya. Begitu ya. Kalau memang untuk meningkatkan percaya diri, rumusnya ya harus berulang-ulang terus kita lakukan ya. Sesuatu yang kita ulang-ulang terus itu kan akan menjadi kebiasaan buat kita. Kemudian semakin meningkat kita punya keahlian, semakin pede kita. Itu. Iya, terima kasih banyak dok. Jadi ini dari sini sebentar ini adik-adik kan sudah bisa nih ya, berarti sudah mulai untuk bagaimana mengasah. Salah satunya mungkin ya dok, dalam konteks implementasi teori tadi dituangkan dalam konteks organisasinya mungkin dok, biar lebih matang tentu saja. Betul. Ya, sama seperti inilah ya, keperawatan, kebidanan, mereka kan ada praktek ya. Kalau sejauh ini adik-adik praktek manajemen, praktek administrasi ke mana bisa? Ada program. Iya dok, ini rencana insya Allah di semester ini dok, kita baru menerjunkan adik-adik mahasiswa untuk terjun praktek. Tapi memang skema yang kita buat di prodi itu mungkin berjenjang dok. Jadi karena kebetulan memang adik-adik mahasiswa ini adalah administrasi kesehatan, artinya ada sedikit lain yang ingin kita tegaskan antara administrasi kesehatan dengan rumah sakit. Jadi mungkin untuk pertama kita terjunkan adik-adik ke puskesmas dulu dok, nanti kemudian ke rumah sakit, dan insya Allah siap dia dok, JMB menyambut teman-teman adik-adik. Insya Allah kita ini kan sebenarnya satu atap ya antara IDKES dengan RSIA JMB ya. Jadi kita dukung penuh, apalagi ini untuk menghasilkan sekarang di dunia perumah sakitan itu masih kekurangan orang-orang manajemen. Iya betul dok. Ya, makanya orang-orang yang junior seperti kita ini tidak terlalu sulit untuk mencari lapangan pekerjaan sebenarnya kan. Betul ya, masih terbuka luas ini. Nah ya, itu mungkin tadi dok sebenarnya iya dok. Kalau kita sampaikan ke adik-adik mahasiswa bahwa sebenarnya peluang kerjanya kita luas, cuman permasalahannya luasnya itu kita tidak menjadi 1% nanti yang ada di dalam kan. Itu mungkin yang perlu ditanamkan sama adik-adik tadi. Ya, betul. Oke. Terima kasih banyak Dr. Taufik untuk pencerahannya. Semoga setelah ini semua adik-adik mahasiswa jauh lebih confidence dan jauh lebih mampu ya mengaplikasikan ilmu, dan tentu harapannya nanti ketika lulus bisa mampu menjadi seorang administrasi kesehatan yang unggul. Ya, saya kembalikan ke Pak Moderator, Pak Rafli. Baik, terima kasih Bu Arni.
pertanyaannya dan terima kasih juga untuk Dr. Taufik yang sudah menjawab. Jadi memang adik-adik semua, para peserta, rekan-rekan semua, dalam menempuh ilmu itu tidaklah mudah. Memang harus terbentur dan terbentuk terlebih dahulu, terutama kalau kalian ingin mencapai top manajemen atau sebagai seorang leadership, ya tentu hal harus dibentuk dari sekarang. Nah, terutama dari segi keilmuan, kalian harus sudah paham bagaimana keilmuan saya ini bisa dibina, apa tujuan saya kuliah, apa yang ingin saya lakukan setelah kuliah, dan segala macam. Jadi ibaratnya kalian juga punya visi dari sekarang untuk mengembangkan diri Anda. Sehingga sebagai seorang administrator kesehatan nantinya kalian sudah paham harus kemana, ya kalau bahasa Makassarnya leka komae setelah kuliah, ya seperti itu. Selanjutnya ini ada pertanyaan Dok melalui kolom chat, izin saya bacakan. Ini dari mahasiswa kami dari Yoga, izin bertanya, Dok, apakah penerapan JIMS di Rumah Sakit Jimmy Medica Borneo sudah berjalan optimal atau masih terdapat beberapa problem terkait JIMS itu sendiri? Terima kasih Dok. Seperti itu. Langsung aja Dok. Dok, termute sepertinya. Sorry. Ini langsung saya jawab ya. Langsung Dok. Bagus sekali pertanyaan tadi dari adik. Siapa tadi? Yoga Dok. Yoga. Nah, kurang lebih sama pertanyaannya Pak Moderator tadi ya. Apakah? Jadi gini. Sekarang di industri 5.0 ya, ini kan lagi lagi digaung-gaungkan ya. Ada artificial intelligence ya, kemudian ada yang berhubungan dengan administrasi, terutama yang kita bahas pada pagi ini adalah administrasi kesehatan adalah sistem informasi manajemen rumah sakit ya. Nah, pasti ada kendala ya, yang seperti saya katakan tadi. Sekarang saja kita penerapan JIMS itu masih bisa dibilang di bawah 60% ya, karena memang kita betul-betul memulai dari nol. Tiap-tiap rumah sakit ya, tiap-tiap rumah sakit itu memiliki manajemennya sendiri, style manajemennya sendiri. Nah, ini yang kita ciptakan, yang kita buat, yang kita laksanakan ini di RCA-JMB adalah sesuai dengan bagaimana visi misi kita nanti ke depannya. Pasti banyak tantangan-tantangannya ya. Coba saja seperti ini ya, yang biasanya adik-adik sekalian, teman-teman ya, yang biasanya misalnya salah satu contoh absen dengan fingerprint ya. Ini salah satu contoh perubahan ya. Ini kan administrasi juga ya. Tadinya kita pakai tanda tangan biasa, banyak sekali kekurangannya ya, bisa dicontoh tanda tangannya dan segala macam. Kemudian kita berkembang ke fingerprint ya. Fingerprint bisa juga bisa juga diculasin istilahnya ya. Bisa diculasin juga, dan susah kita untuk itu harus tiap bulan, tidak bisa tiap hari secara real time. Orang SDM kita melihat siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir, siapa yang sakit ya, itu nanti 1 bulan atau 1 minggu kita tarik datanya. Sekarang kita menggunakan Human Resources Information System yang merupakan bagian dari JIMS, di mana orang-orang absensi by location ya, kemudian by face recognizing. Jadi kalau mau absen di JMB itu sekarang perawat, bidan, dokter ya, itu pakai pengenalan wajah dan harus absen di dalam rumah sakit. Ya, pasti besar tantangannya. Orang-orang yang tidak terbiasa bekerja disiplin, orang-orang yang tidak terbiasa menggunakan digital pasti kesulitan. Seperti yang saya tadi sampaikan ya. Orang-orang yang umurnya 40 tahun ke atas itu terutama yang paling susah ya. Tapi goals-nya tetap satu. Goals-nya apa? Untuk pengelolaan SDM ini bagaimana bisa teman-teman SDM ini melakukan pekerjaannya dengan baik, dengan mudah, dengan benar. Mudah kita juga sebagai administrator mudah melihat siapa yang hadir, siapa yang sakit, siapa yang cuti. Sekarang kita bisa real time. Yang dulunya itu bisa dibayangkan ya. Apalagi kalau di rumah sakit kan banyak manusianya ya, setiap hari ada sekian puluh, sekian ratus orang ya. Kita saja di JMB itu
lalu lalang tiap hari itu sampai ratusan orang, ratusan SDM yang keluar masuk, dan itu semua harus tercatat. Ya, jadi itu tantangannya. Ya, tantangannya dalam perubahan dari yang sistem yang lama ke sistem yang baru, ya, itu tantangannya di manusia terutama, ya. Nah, mengenai JIMS juga kita belum 100%, ya, sekarang sampai sekarang ini masih di-develop terus. Ya, belum 100% ini, masih sekitaran 60%. Seperti itu. Tapi untuk di teknologi itu memang nggak bisa kita langsung sempurna, ya. Gojek saya, ini salah satu contoh, Gojek saja kalau teman-teman perhatikan itu hampir per bulan itu bisa 2 kali perubahan mereka punya tools-tools yang ada di dalamnya. Ya. Betul. Nah, itu yang namanya prinsip beta. Ya, ketika mindset kita sudah ke teknologi informasi, nggak boleh kita terlalu kaku, harus sempurna baru kita jalankan. Ya, di teknologi itu memang ada prinsip beta. Jadi sambil jalan, ibaratnya ini kereta api berjalan di belakang, sementara kita menyusun rel kereta api di depan. Jadi nggak boleh kita stop dulu kereta api, ya. Jadi sambil jalan sambil kita perbaiki. Nah, seperti itu dia. Baik, Prof. Mudah-mudahan terjawab. Baik, ya. Dok, ya, siap. Baik, Dok. Ya. Jadi ini sangat betul yang tadi Dok sampaikan, bahwa memang tantangannya memang bagaimana sumber daya ini bisa ataupun mumpuni dalam pengembangan sistem informasi, terutama perkembangan dunia saat ini di era disrupsi ini sangat cepat. Ya, yang tadinya A bisa jadi B, yang tadinya B sedetik kemudian, semenit kemudian bisa jadi C lagi. Nah, sehingga itulah ada di nilai atau budaya manajemen yang perlu dikembangkan untuk menanggapi hal-hal tersebut. Ya, begitu, Dok, ya, yang saya tangkap. Yang kemudian ini, Dok, ada lagi yang mau bertanya. Kita ambil 2 pertanyaan lagi. Mungkin bisa saja mungkin Pak Rafli. Ini tadi bagaimana Ibu kita Armi? belajar teori untuk komunikasi. Baik. Biarkan mereka untuk bertanya langsung ke narasumber. Betul. Saya persilahkan siapa Cynthia daripada di kolom chat ya, jadi bisa langsung bersuara. Silakan Dek Cynthia. Halo Dek Cynthia. Katanya terkendala jaringan ini Cynthia, atau begini, yang lainnya mungkin bisa ngomong dengan yang pertanyaan. Lain? Ya kan dari tadi kita bicara teori-teori komunikasi, tapi tidak langsung. Jadi mahasiswanya ini belum berkomunikasi tidak sama materinya. Iya. Komunikator. Iya. Ayo Dek, silakan Dek. Izin Pak, saya ingin bertanya. Oke, silakan Dek. Silakan. Baik. Namanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Felicitas Dalek dari Prodi Administrasi Kesehatan. Pertanyaan saya terkait teknologi informasi di dalam rumah sakit. Apakah Bapak bisa jelaskan kembali, Pak, bagaimana rumah sakit akan menggunakan dan menerapkan teknologi informasi di dalam rumah sakit, seperti catatan kesehatan pasien secara elektronik, perjanjian waktu tamu pasien dengan menggunakan jaringan internet. Terus apakah dalam 5 tahun rumah sakit akan menerapkan penggunaan resepsi elektronik, Pak? Ya, baik. Terima kasih, Dek. Bisa langsung aja, Dok, untuk menjawab pertanyaannya. Oke. Nah, ini bagus sekali pertanyaannya. Ini teknis ya. Teknis sekali. Ini saya mau kasih contoh, boleh, Pak Moderator? Boleh, Dok. Iya, karena Dok. Pertanyaannya ini teknis sekali. Teknis sekali, ya. Nah, ini saya coba langsung inikan saja ya, jawab dengan ini ya. Saya izin dengan share. Teknis juga. Iya. Iya. Silakan, Dok. Saya izin share dulu. Contoh ini ya. Jadi kita kelihatan sudah. Kelihatan, Dok, Kelihatan ya. Jadi ini kita punya ID card. Ketika ID card itu di-scan, ya, ini akan tampil. Ya, ini akan tampil. Jadi yang tadi kata kuncinya kan simplicity is everything, ya. Bagaimana menyimpulkan atau mensimpelkan sesuatu yang ribet, jelimet, ya, di dalam proses administrasi. Salah satu contoh, ya. Misalnya ketika saya mau cari SOP,
Ya, SOP itu sudah ada semua di database-nya kita. Kita tinggal klik ya dari Android, ini bisa langsung dibuka. Ini mudah-mudahan bagus jaringan, gampang dibuka. Nah, ini ya. Ini sudah ada semua. Sebenarnya ini sederhana sekali. Kita belum berbayar dan ini masih gratis. Ya. Karena pengembangannya memang kita sekarang ini belum ke aplikasi. Jadi masih berupa PDF ya, di-scan di barcode-nya kita ya, barcode yang ada di name tag, kemudian akan muncul yang ini tadi. Muncul yang ini. Ketika saya klik ini semua link-link semua ini yang ada di dalam sini. Ya. Nah, ketika kita buka, tadi saya buka database SOP, nanti akan terbuka yang ini. Ya, saya buka lagi divisi pelayanan. Saya ada di divisi mana? Divisi kebidanan misalnya ya. Saya bisa buka VK ya, ini. Kelihatan ya? Nah, ini kan teman-teman mungkin tidak asing ya. Ini adalah tampilannya Google Drive. Google Drive ini. Ya, jadi tidak canggih-canggih amat di sebenarnya. Ya. Tidak canggih-canggih amat, kita hanya melingkan antara satu dengan yang lain. Nah, saya mau buka misalnya VK ya. Nah, di sinilah ada semua nanti ininya, SOP-SOP-nya yang ada di dalam VK ya, pertolongan persalinan dan segala macam. Ya, sesimpel itu. Nah, contoh yang lain ya. Bagaimana, Dok, ketika saya mau melihat, saya dokter spesialis obgyn misalnya, yang saya juga bekerja di Rumah Sakit JMB, saya juga bekerja di AWS ya. Bagaimana caranya saya bisa memantau real time? Nah, kita bisa buka SIM RS ya. Nah, kita bisa buka SIM RS. Cuman ini linknya untuk link ini dia terbuka. Bentar. Kelihatan ya? Halo? Kelihatan, Dok. Kelihatan ya? Kelihatan, Dok. Oke. Nah, di sini saya bisa lihat. Jadi di Android-nya dokter-dokter dia bisa langsung melihat nih pasiennya siapa misalnya ya. Nih saya buka misalnya ini, bentar, ini saya masuk ke Ranap. Ini karena saya pakai ID card saya, login saya, jadi masuknya ke manajemen. Nah, ini saya coba masuk ke perawatan ya. Rawat inap. Nah, ini nih, misalnya saya Dr. Muhammad Faizal ya, ada pasien saya hari kedua dirawat sekarang. Saya tinggal lihat saja di sini bagaimana rekam medisnya, bagaimana catatan hari ini ya. Nah, ini kelihatan nih ya, dari 2 hari yang lalu tekan darahnya berapa, respiratory rate-nya berapa ya. Nah, sudah asesmen IGD-nya oleh siapa ya. Kemudian hasil lab-nya seperti apa? Oh, ada ini ternyata meningkat ya. Merah-merah sudah kelihatan. Nah, ini yang sekarang sedang kita develop ya. Jadi dokter sekarang di Rumah Sakit JMB itu menulis menulis hard copy juga, yang seperti tadi saya bilang ya, bahwa ini tidak bisa langsung putus antara konvensional close langsung kita masuk ke digital. Jadi sekarang ini ada semacam bridgingnya, tetap berjalan mereka tulis rekam medis tapi juga tetap mengetik di SIM RS. Nah, ini yang bisa mereka lihat. Jadi perawat memasukkan tanda-tanda vital, dokter yang ada di AWS meskipun dia tidak datang ke JMB, dia bisa lihat, oh kondisi pasien saya sekarang seperti ini. Asalkan data diinput di rumah sakit. Ya, asalkan data diinput di rumah sakit. Nah, resep juga seperti itu. Ya, resep nah ini contoh resepnya ya. Ini sudah bisa langsung dibuka oleh farmasi. Jadi ketika dokter misalnya habis visite memasukkan obat-obat yang dipakai oleh pasien, ini nanti akan terlempar langsung ke farmasi, ya. Jadi dokter menulis, kalau kita di rumah sakit itu kan input dari satu bagian menjadi output, jadi dari satu bagian menjadi input dari bagian lain. Contohnya seperti ini. Input yang dilakukan oleh dokter, outputnya itu kan nanti ada permintaan pemeriksaan, nanti ada permintaan obat yang akan diberikan ke pasien. Nah, itu outputnya. Output dari permintaan obat itu atau resep itu, resep ini nanti akan otomatis masuk ke bagian farmasi. Jadi outputnya dokter menjadi inputnya farmasi. Farmasi nanti akan menyiapkan obat. Nah, ini yang sedang kita kembangkan sekarang, yang sudah berjalan belum 100% tapi sudah ada, yaitu tadi karena ada beberapa kendala ya, terutama dokter-dokter yang
cukup senior. Nah, ini yang masih agak susah, jadi masih dibantu oleh perawat. Nah, kalau di Siloam semuanya sudah pakai ini ya. Semuanya sudah pakai apa namanya e-rekam medis dan e-resep. Dan mudah. Jadi ketika saya misalnya berobat di Balikpapan, Siloam Balikpapan kita ambil contoh. Ketika saya datang ke Siloam Jakarta, nanti nggak perlu bawa-bawa lagi foto ronsen, nggak perlu bawa-bawa lagi hasil CT scan dari Balikpapan. Di sana tinggal dibuka saja hasilnya. Nah, ini yang sedang kita kembangkan sekarang. Ada bayangan ya? Halo? Luar biasa, iya. Satu lagi. Terus bagaimana ya, siap, dengan ya? Nah, itu tadi untuk e-resep dengan e-rekam medis ya. Jadi kita bisa buka di sini ya. Nah, termasuk juga JMB Cafe ini juga belum ya, tapi sudah kita buat modulnya. Jadi nanti ini untuk cari membeli makanan di dalam rumah sakit ya. Kemudian kalau ada temuan, ini contoh. Kalau ada temuan, biasanya nanti teman-teman langsung masukkan. Saya sebagai manajer di rumah sakit, saya bisa langsung lihat apa temuan hari ini. Ya, karena kan di rumah sakit ini banyak sekali hal yang harus kita lakukan, banyak sekali hal yang harus kita kerjakan. Kadang-kadang kita nggak bisa datang, atau tim di bawah, security, atau dapur, atau perawat yang ada di lapangan nggak bisa langsung melapor. Kesulitannya itu nggak bisa langsung melapor ke manajemen. Nah, dengan adanya ini, Pak Wanto, saya, Bu Dwi, dan beberapa kepala unit itu bisa langsung melihat laporannya. Nah, ini saya buka ya. Saya ulangi tadi ya. Jadi yang ini, nah ini tadi ya, buka laporan ya. Nah ini saya bisa langsung lihat. Tunggu, ini agak lambat ininya. Nah ini ya, ada laporan temuan. Nah ini adalah laporan untuk kepala unit, kepala divisi ya. Nah ini ya, kelihatan ini Vera lampu OK2 rusak. Ini masuk dia di tanggal berapa nih? Tanggal 20 bulan 9 lampu OK2 rusak ya. Stiker plang diisolasi. Nah, ini yang kecil-kecil begini ya. ACFO bocor. Ini jadi masalah juga di rumah sakit ketika ada sesuatu yang rusak, susah diperbaiki karena terlalu panjang proses birokrasinya. Terlalu panjang prosesnya. Oh, ini harus minta izin ke sini. Nah, ini langsung ke top manajemen. Jadi kepala unit, kepala divisi, bahkan sampai ke saya pun sebagai manajer, langsung saya bisa tahu, cepat itu perbaiki. Nah, ini yang hijau-hijau ini sudah di close artinya. Ya. Makanya kita di rumah sakit JMB itu ada yang namanya JIMS administrator. Jadi yang tidak ada di rumah sakit lain. Jadi kita punya sendiri admin yang khusus, memang kalau kita istilahnya di Makassar itu kutu-kutui yang seperti ini. Ya. Jadi kalau ada temuan-temuan begini, dok ini ada temuan dok, ini ada temuan, oh ya langsung kasih keuangan, approve. Nah, jadi cepat ininya, cepat kita close. Nah, seperti itu dia. Ada bayangan ya? Luar biasa ini dok. Nah itu kurang lebih seperti itu. Ini juga yang lain-lain ini kurang lebih seperti itu ya. Intinya memudahkan proses administrasi, memudahkan proses manajerial. Oke dok, terima kasih banyak dok. Ini sangat luar biasa insights-nya yang didapatkan oleh adik-adik. Terutama yang bertanya begitu ya tadi saudara Felis ya tadi. Baik, izin lagi Pak Rafli. Ya, kenapa? Ya, silakan. Silakan menanggapi ya. Silakan deh. Jadi apakah sistem teknologi ini cuma diterapkan di Erasia Jimmy Medica saja Pak, atau DRS yang lain juga sudah menggunakan sistem ini? Oke. Ya. Silakan dok. Langsung dijawab ya. Ya silakan dok, silakan. Dengan siapa tadi enggak kelihatan di layar Felicitas, saya. dok. Nama Felicitas. Oh, masih yang sebelumnya ya, Pak? Iya, yang baca ya. Doa. Ya. Oke, apakah diterapkan juga? Sejauh ini yang saya tahu belum ada yang menerapkan. Nah, itulah kenapa tiap-tiap rumah sakit itu kan punya style yang berbeda-beda ya, punya gaya yang berbeda-beda dalam pengelolaan karena memang kebutuhannya juga berbeda-beda, goals-nya juga berbeda-beda. Ya, kami karena kebetulan saja memang kita sudah godok ini ya, rencananya nanti tahun sekian kita mau seperti ini, tahun sekian mau seperti ini ya, akhirnya ya mau enggak mau kita harus sudah memulai
Ya, makanya kita mulai meskipun ini masih belum 100%, kita develop terus. Ya, apakah rumah sakit lain yang ada yang menggunakan seperti ini? Setahu saya baru kami ya. Tapi kalau untuk aplikasi sudah banyak ya. Sudah banyak yang menggunakan aplikasi ya. Baik, makasih dok. Jadi begitu ya tadi Felicitas balik. Jadi dari teknologi informasi ya memudahkan manajemen dalam pengambilan keputusan, termasuk penanganan keluhan yang ada di rumah sakit ya. Itu yang menjadi kunci mengapa manajemen ini bisa cepat juga berlari dalam mencapai tujuannya, Felis. Jadi untuk rumah sakit GMB dia punya tujuan dan budaya organisasinya tersendiri sehingga aplikasi dan modul yang digunakan itu masih digunakan untuk kebutuhan perusahaan itu sendiri. Begitu ya, Felis? Baik, terima kasih dokter. Ada lagi? Ya. Terakhir? Izin Pak, saya Pak. Ya, silakan Dek. Oh ya, silakan Gedira Firdana Adiza. Ini semester 1 nih, Dok. Silakan, Dek. Mantap. Ya. Perkenalkan, saya Gedira Firdana Adiza dari Program Studi Administrasi Kesehatan tingkat 3. Saya ingin bertanya nih, Dok. Untuk menjadi seorang direktur di sebuah instansi pelayanan kesehatan nih seperti dokter, pencapaian atau persyaratan apa saja yang harus kita capai? Misalnya dari segi gelar, apakah boleh S1 atau S2 atau profesi, Dok? Itu saja. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Sudah ada pemikiran. Sudah ada orientasinya ini, nanti ke depan bisa. Betul. Bagus ini pertanyaan ya. Bagus. Silakan, saya suka baca. Ada buku yang ini saya sharing sedikit ya di luar ini. Ada bukunya Marwah Daud ya. Kalau kita yang dari Makassar itu mungkin sudah kenal sekali ya. Ya. Bukunya Marwah Daud itu kalau kita menginginkan sesuatu, bayangkan itu kita akan menjadi seperti itu. Kalau perlu seperti apa ya, seperti ada foto di benak kita akan kejar seperti itu. Nah itu yang membuat keinginan kita ini. Nah ini contoh seperti Gedira ya, sudah ada bayangan, sudah ada visualisasi bagaimana nanti untuk menjadi seorang manajer. Ya, jadi persyaratan untuk menjadi direktur ya. Jadi kalau di rumah sakit sendiri itu mohon koreksi ya Pak Wanto ya kalau saya ini ya salah ya. Ada regulasi ya kalau di rumah sakit ada regulasi yang mengatakan bahwa seorang direktur rumah sakit itu memang adalah seorang tenaga medis ya atau dokter yang memiliki keahlian manajerial. Nah, itu syaratnya. Makanya banyak dokter-dokter yang sudah jadi direktur itu ngambil kuliah lagi. Ya, ambil kuliah apa? Ngambil kuliah di FKM, ambil MARS, ya, ambil administrasi manajemen, ya. Nah, saya pun seperti itu. Sebenarnya masuk ke dunia manajerial itu bukan karena untuk menjadi direktur sebenarnya ya, tapi karena memang saya berkecimpung di konsultan kesehatan. Tadinya saya di konsultan klinik, ya. Kemudian sekarang belajar lagi untuk rumah sakit ya mudah-mudahan sih ke depan juga bisa jadi konsultan rumah sakit juga. Sebenarnya itu yang ada jadi cita-cita saya ya, tapi alhamdulillah dibekali juga diberikan amanah juga untuk jadi direktur sekarang, bisa juga untuk memberikan konsultasi ke klinik dan rumah sakit. Seperti itu dia. Ya, jadi kalau memang ada syaratnya ya untuk saat ini ya untuk menjadi seorang direktur rumah sakit S2 manajemen rumah sakit atau manajerial. Seperti itu ya Pak Wanto ya. Ya Dok, ya. Ya, regulasinya memang seperti itu sekarang ya. Tapi kalau S1 itu bisa S1 ini contoh ya, lulusan-lulusan dari Adminkes itu paling tidak bisa nanti di area manajerial juga, setidaknya bisa di kepala unit, kepala divisi ya. Iya. Seperti itu. Atau konsultan. Nah, itu peluangnya cerah di konsultan. Cuma memang untuk menjadi seorang konsultan itu kan memang harus melewati beberapa tahapan memang ya. Nggak bisa langsung serta-merta kita mengerti teori langsung menjadi konsultan, paling tidak sudah berkecimpung lah di dunia manajerial dan administrasi rumah sakit seperti itu ya. Betul. Terus belajar deh, insya Allah cari pengalaman ya. Ya. Baik, terima kasih Dok. Ini untuk Adik Gedira juga ya.
saya sebagai moderator pun melewati masa-masa seperti itu. Jadi pengalaman menjadi konsultan itu di awalnya menjadi asisten konsultan dulu untuk peningkatan program kesehatan di Dinas Kesehatan di beberapa kabupaten kota kerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Waktu itu saya menjadi asisten konsultan dari Prof. Sukri Paluturi, Dok. Nah, jadi saya sebagai asisten, saya juga, makanya sampai sekarang ini, Dok, saya masih dipercaya juga beliau sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi beberapa asisten peneliti untuk penulisan karya ilmiahnya beliau. Nah, tentu itu semua didapat melalui tapak-tapak atau langkah-langkah tangga yang cukup panjang. Tapi daripada itu kita harus siapkan mental juga, siapkan ilmu, siapkan teori-teori yang dalam juga, yang bagaimana untuk mengasah kemampuan kita di dalam organisasi tim. Nah, karena bagaimanapun jadi seorang konsultan itu sebuah tantangan yang bagaimana kalian juga harus dipercaya oleh orang lain. Dan yang terutama perbanyak link, perbanyak koneksi-koneksi yang kemudian koneksi itulah yang membantu kita nanti untuk mendapatkan hal-hal yang baru. Ya, seperti itu juga. Betul sekali. Nah, baik, ada lagi dari mahasiswa? Ini kita sudah 1 jam lebih ini, Dok. 1 jam 90 menit. Tidak terasa ya? Tidak terasa. Nah, ini juga perlu kami beritahukan kepada peserta, ini juga dokter, menanggapi peraturan pemerintah ya, dari Kementerian Kesehatan, kalau tidak salah ini, Dok, nomor 24 tahun 2022 tentang rencana rekam medik secara elektronik. Ini yang baru keluar. Tentu orientasinya seperti yang kita bahas pada hari ini kan orientasinya akan ke sana. Semua rumah sakit akan menerapkan rekam medik elektronik. Nah, sehingga nanti memang kalau yang seperti yang saya ketahui, aplikasi Peduli Lindungi itu akan menjadi whole citizen masyarakat Indonesia melihat status kesehatannya, Dok. Nah, ini kan terkait bagaimana dokter tadi memaparkan tentang arah perubahan teknologi ke depannya, khususnya di fasilitas pelayanan kesehatan. Iya. Luar biasa. Iya. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, ada. Silakan, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan namanya, Dek. Pak Ibu dosen sama Pak Dr. Taufik. Perkenalkan, nama saya Padi Panandaris dari Prodi S1 Administrasi Kesehatan tingkat 1. Di sini saya mau bertanya mengenai mengapa rencana strategi harus memiliki sifat perencanaan SMART. Spesifik, measurable, achievable, realistic, and time-bound. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih ya. Dek Diva, ya, panggilnya Dek Diva. Bagus. Baik, langsung Dok jawab kenapa kita harus memakai SMART. Ya, mendasar tapi penting sekali ini, ya. Betul. Mendasar. Nah, contoh ya, kita waktu kecil itu sering ditanya, mau jadi apa nanti kalau sudah besar? Ada beberapa orang-orang itu, anak-anak itu menjawab menjadi orang yang berguna. Nah, orang yang berguna ini kan banyak ya, tidak spesifik ya, orang menjadi orang, jadi tentara berguna, jadi dokter berguna ya, jadi bahkan yang bersih-bersih di jalanan pun sangat berguna ya. Itu tidak spesifik. Sesuatu yang tidak spesifik susah kita visualisasikan, akan sulit kita mengejarnya. Ya. Akan sulit kita, karena di SMART itu kan singkatannya tadi ya, spesifik, measurable, ya. Spesifik artinya betul-betul kalau bisa kita tunjuk di satu titik, kita tunjuk di satu titik, ya. Tidak di mana, di sana, banyak nih, bisa di situ, bisa di situ, tunjuk satu titik. Itu akan memudahkan kita mencapai itu, ya. Spesifik. Measurable itu artinya ada alat ukurnya, bisa dipastikan, ya. Dikatakan saya jadi dokter kalau sudah selesai pendidikan, melewati S1, sudah koas dan profesi dokter, ya. Itu spesifik. Dikatakan sampai Samarinda kalau saya sudah menempuh jarak 70 km misalnya dari Tenggarong atau dari Kota Bangun, ya. Nah, itu, ya.
Jadi akan sulit kita capai sesuatu kalau tidak smart. Smart dalam artian yang singkatan tadi itu ya. Bayangkan saja kalau saya bilang kita akan memajukan rumah sakit, apa yang Anda lakukan? Tidak spesifik, pasti tim saya kebingungan. Pak Wanto tolong ya dimajukan rumah sakit. Ya, Bu Dwi tolong ya dimajukan. Mau melakukan apa? Ya, kalau yang di top manajerial mungkin masih bisa ya. Tapi kalau tim-tim yang tim-tim yang di bawah-bawah ini pasti akan kebingungan. Halo Mbak Suster, perawat tolong majukan rumah sakit ya. Nah, itu bingung dia. Bagaimana caranya? Apa yang harus saya lakukan ya? Makanya mesti spesifik. Halo tim marketing. Ya, kamu punya tugas kerjasama dengan 10 asuransi dalam 1 tahun. Ya, spesifik. Ya, artinya kalau saya cuma 7 dalam 1 tahun, nah pencapaian saya cuma 70%. Ya, itulah kenapa harus spesifik, kemudian terikat waktu. Nah, itu paling bagus ya, terikat waktu. Ada yang bisa kita evaluasi. Ya, ketika terikat waktu, bulan ini sudah bulan ke-6 kok marketingnya belum ada kerjasama asuransi sama sekali. Ya, ini akan menjadi bahan evaluasi sesuai dengan manajemen cycle tadi ya, planning, organizing, actuating, controlling, evaluation. Kalau tidak smart, tidak ada yang bisa kita evaluasi. Ya, kalau tidak terikat waktu, kalau tidak spesifik, sulit untuk kita evaluasi. Oke ya, Pradiva ya, nah, bisa ditangkap. Bisa Pak. Ya, seperti itu ya, sama dengan hidup juga ya, sama dengan kita juga ya, goals-nya apa. Selesai nanti di Adminkes apa, kita punya goals, apakah selesai saja kah, ataukah aku mau nanti paling tidak 3 tahun pertama ya, 1 tahun pertama saya sudah dapat pengalaman ya di puskesmas. Tahun kedua saya punya pengalaman di rumah sakit. Tahun ketiga saya jadi manajer. Minimal saya bisa menjadi kepala divisi misalnya ya. Nah, itu spesifik. Jadi nanti akan mudah apa-apa yang harus saya jalankan. Ini kan Adminkes kan juga kan luas sebenarnya ya. Seperti tadi yang disampaikan ini ya, ada beberapa komunikasi ke IT bisa ya, ke leadership bisa ya. Dengan spesifiknya tujuan, ketika kita memiliki perencanaan yang smart itu akan mudah kita capai. Nah, di situ dia yang jadi yang perlu digarisbawahi. Gitu ya. Baik, terima kasih banyak Dok. Jadi itu ya tadi Pradiva ya mengenai apa yang sudah disampaikan Dr. Taufik bahwa memang tantangan ke depan ini adalah bagaimana kemampuan kita juga ya untuk menambah hasanah keilmuan, apalagi kalian masih di tingkat 1. Jadi kebetulan Dok yang bertanya ini adalah semester 1 ya, yang baru masuk jadi mahasiswa baru, tapi tidak apa-apa, itu artinya kalian mulai ingin menambah insight tentang keilmuan administrasi kesehatan. Dan memang wajar saya juga, kami dulu seperti itu kan, ingin mengetahui, ingin meraba-raba seperti apa sih ini administrasi kesehatan, seperti apa keilmuan saya ini. Ya, mungkin itu yang ingin dilihat oleh adik-adik mahasiswa ini semua. Luar biasa. Kami sangat bangga sebagai Bapak Ibu dosen yang ada di sini. Ya. Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan kita. Banyak insight yang kita dapat, yang bisa saya simpulkan dari apa yang telah disampaikan oleh Dr. Taufik sesuai dengan tema strategi administrasi kesehatan dalam pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Itu ada 2 yang bisa kita tangkap. Yang pertama itu adalah bagaimana strategi pendekatan manajemen yang harus baik. Itu ada circle manajemen yang sangat baik. Jadi kita harus berpikir secara sistem juga, mulai dari input, proses dan output, yang tentunya ini menjadi ranah keilmuan kita. Nah, sehingga dalam membangun nilai ataupun budaya organisasi akan sangat membantu dari organisasi ataupun perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan efektivitas dan efisien. Seperti itu. Kemudian yang kedua, menghadapi tantangan transformasi sistem kesehatan tentu dibutuhkan pendekatan teknologi. Ada 6 pilar
teknologi transformasi kesehatan yang dicanangkan ataupun digaungkan Kementerian Kesehatan, salah satunya adalah peningkatan teknologi informasi kesehatan di bidang SIM, Sistem Informasi Manajemen, dan bioteknologi. Nah, tentu ini menjadi tantangan ke depannya untuk kita semua. Nah, maka dari itu, mulai dari kuliah pakar ini, semoga di pertemuan selanjutnya kita bisa membuka tema-tema baru terkait ilmu-ilmu ke depannya ini seperti apa, sehingga kita terus bisa dapat insight seperti apa gambaran administrasi kesehatan ke depannya, ya. Seperti itu. Terima kasih banyak kepada Dr. Taufikur Rahman yang telah membersamai kami, telah memberikan ilmu, pengalaman beliau di manajemen, ini sangat bagus, dan track record beliau telah menyampaikan seperti yang tadi disampaikan bahwa memang kita perlu terbentur dulu, kemudian baru terbentuk. Ya, semoga ini bisa menjadi insight kita bersama, baik kepada saya pribadi maupun kalian semua. Terima kasih Dok atas waktunya. Kemudian kita bisa bertemu kembali di kesempatan yang lain, Dok. Amin. Ada kata-kata terakhir, Dok, yang bisa disampaikan ke seluruh adik-adik mahasiswa, Dok? Pesan. Ya. Nah, pesan ya, pesan lah ya. 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 Oke, jadi ini teman-teman kan masuk ke prodi Adminkes ya. Jadi mudah-mudahan bukan pilihan terakhir ya. Ya. Mudah-mudahan, karena banyak yang seperti aku nggak masuk di kedokteran, aduh aku nggak masuk di dalam, masuk aja deh, yang penting ada kesehatannya ya. Nah, jadi memang dulunya itu memang menjadi hal yang seksi, dalam tanda kutip, dokter ya, dokter gigi. Tapi sekarang tidak kalah penting administrasi. Tidak akan bisa berjalan rumah sakit dengan baik kalau tidak ada proses manajerial, proses administrasi yang baik di tempat itu. Mau itu di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti klinik, puskesmas, ya, maupun rumah sakit, ya, tidak akan bisa berjalan. Ya, mungkin berjalan, tapi ya seperti itu adanya ya, dengan adanya administrasi dan pengelolaan atau manajerial yang baik, maka akan semakin meningkatkan, memudahkan fasilitas kesehatan itu meningkat kualitasnya. Seperti itu ya. Dan jangan lupa juga memang ini Pak Moderator tadi bilang ya, kita harus terbentur dulu baru bisa terbentuk ya. Tidak ada memang yang bisa itu begitu lulus saya langsung jadi manajer, begitu lulus saya langsung jadi direktur. Memang akan semakin baik kalau kita mulai dari bawah ya. Sesuatu yang mulai kita mulai dari bawah mengakar itu susah untuk ditumbangkan ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman semua seperti ini ya, karena belajar itu seperti metode belajarnya ini yang sering saya pakai juga ya, metode belajarnya siapa namanya, Elon Musk ya. Kenapa dia cepat sekali? Kenapa dia cepat sekali belajar? Dia belajar keuangan, akhirnya ada PayPal ya. Dia belajar tentang luar angkasa, akhirnya ada apa namanya ini apa namanya yang ini yang pesawat ulang-alik ke bulan ya. Pokoknya itulah ya. Nah, kemudian dia belajar lagi tentang kripto dan segala macam ya. Cepat sekali belajarnya padahal bukan bidangnya di situ ya. Nah, bagaimana caranya dia belajar itu? Dia menumbuhkan dulu batang yang kuat, baru kemudian nanti akan mencari ranting-rantingnya. Kebanyakan kita ini belajar ranting ya, ranting pohon satu, ranting, akhirnya kita kebingungan bagaimana connectionnya ini. Akhirnya apa? Kadang-kadang ranting itu hanya menjadi dalam tanda kutip menjadi sampah, menuhin isi kepala. Harusnya ketika kita belajar, cari dulu batang tubuhnya ini ya. Batang yang besar ini apa, baru nanti kita cari cabang-cabang yang kecil sehingga jadi pohon yang kokoh. Nah, seperti itu ya. Terima kasih, itu dari saya. Makasih banyak apa namanya ITKES WHS sudah mengundang saya untuk membawakan kuliah ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, mudah-mudahan bisa dipakai nanti terus-menerus ya. Kami dengan sedang hati terbuka jika teman-teman ada yang mau belajar atau ada yang mau berkunjung ke Rumah Sakit JMB dalam rangka belajar, karena kami juga sebenarnya ini masih belajar ya, masih belum 100%, masih banyak sekali hal-hal yang harus kita kembangkan. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Jadi tadi saya buka dengan pantun, saya tutup pun sebelum saya serahkan ke MC, saya membaca pantun juga sebagai penutup. Ya, siang hari makan kuaci. Cakep. Makan bareng sama orang terkasih. Cakep. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Makasih semua, makasih semua. Terima kasih. Izin saya live. Ya, izin saya live duluan ya. Kita foto bersama dulu, Dok. Foto bersama. Oke. Iya. Ya, Dok. Pas ada acara pelantikan PKM. Oh iya. Ya, siap, Dok. Ya. Ini abang saya dari saya langsung, Dok. Oke, siap. Ya, aktifkan semua kameranya 1, 2, 3. Oke. Satu kali lagi, Dok. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak, Dok. Terima kasih, silakan selamat semua, sehat-sehat semua. Ya, terima kasih banyak, Dok. Ya. Silakan ke MC. Silakan, Dek. Terima kasih, Bapak. Dan sampailah kita di penghujung acara adalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah rangkaian acara kegiatan kuliah pakar 2022. Saya Mirnawati selaku pembawa acara dan mewakili seluruh rekan yang bekerja. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Wanto. Terima kasih Dokter. Oke, izin live ya semua. Izin live ya. Terima kasih anak-anak semuanya. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Jangan lupa ya untuk menarik kesimpulan dari apa yang kita bicarakan hari ini. Ya, nantinya akan dikumpul. Ya, jangan lupa makan karena saya tahu kalian belum makan kayaknya. Baik Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mister. Ya. Semuanya live ya. Terima kasih Pandi. Yo.